untuk menyembahku. Nah, sering orang tidak membahas ayat-ayat berikutnya, padahal ayat berikutnya setelah itu membahas tentang rezeki. Jadi di kalimat awal Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Artinya tugas kita menyembah. Lalu bagaimana dengan penghasilan kita untuk bisa hidup? Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh kalian untuk memberi rezeki, artinya kepada Allah. Wa ma uridu ay yut'imun, dan aku juga tidak butuh kalian memberi makan kepada aku, kata Allah lah yang memberi. Innallaha, jadi maksud Allah, kalau engkau betul-betul beribadah kepada Allah, maka Allah lah yang akan melimpahkan rezeki kepada. Hari ini kan orang sudah sibuk dengan mencari rezeki sehingga melupakan ibadah. Mendapatkan rezeki, akhirnya nanti orang sudah tidak tahu lagi tujuan akreditasi. Dipikir hidup ini sekarang hanya hidup kita untuk ibadah. Jadi semua apa yang kita dapatkan dari Allah, bawalah ke ibadah. Begitu yang telah kita jelaskan. Dan yang terakhir yang kita jelaskan adalah zikrullah azza wa jalla. Mau rezeki itu diberkahi Allah, dipelihara dan membuat kita semakin dekat dengannya, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Dan itu sudah kita bacakan hadisnya, bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mohon maaf, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada anaknya, yaitu nasihat bahwa jangan melupakan zikir, menyebut Allah, terutama kalimah la ilaha illallah, karena kalimah itu selain memperberat timbangan, sampai kata Nabi Nuh, seandainya langit dan bumi diletakkan di timbangan yang sebelah, lalu diletakkan kalimah zikir la ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, maka kalimah itu akan lebih berat, lebih tinggi daripada langit dan bumi. Lalu di ujung hadis Nabi Nuh mengatakan, wa biha yurzaqu kullu syai. Ketahuilah bahwa dengan zikir itulah Allah memberi rezeki kepada menyebut Allah, maka makin banyak limpahan rezeki yang berkah. Makanya orang berzikir itu mulutnya berzikir, tapi Allah sedang mengatur kehidupan yang baik untuknya. Nah, ini yang terakhir kita bahas minggu yang sifat manusia di setiap pertemuan, lancar kaji, lancar ulang baru dikaji, lancar kaji karena diulang. Ada yang sudah 25 tahun ikut pengajian, kadang-kadang kalau tidak ada ulang-ulang, tidak tahu apa-apa. Nah, maka perlu diulang. Baik, kita lanjutkan. Apa saja lagi penyebab Allah turunkan keberkahan pada rezeki kita? Jadi dari awal kita membahasakan keberkahan. Karena kalau jumlah rezeki itu telah ditentukan di Lauhul Mahfuz dan telah ditanam ke dalam darah kita semenjak 120 hari dalam kandungan. Itu kalau jumlahnya. Orang kafir dapat, mukmin dapat. Yang ahli masjid dapat, pencuri pun dapat. Jadi menyewa rezeki Allah tidak peduli mau kafir, pencuri, perampok, begal, tetap rezekinya telah ditentukan oleh Allah. Selama dia hidup, dia bernyawa, maka rezeki itu selalu disesuaikan dengan ajal. Belum datang ajal, tetap wajib bagi Allah beri rezeki. Yang membedakan apa? Keberkahannya. Makanya dari awal kita
ingin mengetahui penyebab rezeki itu menjadi berkah. Saya ulang dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa itu barakah? Barakah itu banyaknya kebaikan. Jadi ciri-ciri kalau rezeki berkah, dengan rezeki itu malah kita lebih dekat dengan Allah. Itu ciri-ciri berkah. Jadi berkah itu bukan lepeng, bukan banyaknya wang. Sehingga hari ini orang kaya ketika mengatakan ke orang lain, alhamdulillah berkah. Maksudnya berkah dagangannya makin banyak laku, tapi dia tidak pernah menutup kedainya, tidak pernah menuju ke masjid. Tapi waktu ditanya orang, alhamdulillah ya, sudah kaya sekarang, alhamdulillah berkah, alhamdulillah berkah. Pada cowok berkah menyuhantau pada semayang. Yang namanya berkah, seluruh rezeki itu membuat kita mendekat ke Allah. Beli mobil, mobilnya parkir di masjid. Beli NMAX, NMAX-nya parkir di masjid. Buat kolam, apa manfaat kolam? Hanya mafhum sih, pergi gerau nampak. Jadi jemaah melakukan Allah, semua yang kita dapat mendekat ke Allah itu disebut berkah. Baik, berikutnya yang membuat rezeki berkah adalah taqwa Allah Azza wa Jalla, yaitu ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini disinyalir dari ayat Allah surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari semua kesulitan hidupnya. Itu janji Allah. Lalu apa lagi yang Allah beri? Wa yarzuqhu, Allah akan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak dia duga. Nah, inilah hebatnya orang bertakwa. Pertama, kesulitan hidupnya, Allah tidak bilang bahwa kita ini dibebaskan dari kesulitan. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan bahwa hidup ini tidak beriringan dengan kesulitan. Tidak ada. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan hidupmu, maka Allah berikan yusra, Allah berikan kemudahan. Jadi Allah tidak pernah bilang bahwa hidup kita tidak sulit, tidak ada ujiannya. Pasti ada ujiannya, karena itu memang sunnatullah untuk hidup di dunia. Dunia ini memang untuk diuji. Tapi yang Allah bilang, kalau engkau hidup dengan takwa, maka semua kesulitan yang aku bebankan kepadamu, maka engkau akan diberi jalan keluar. Jadi inilah menangnya orang takwa. Makanya orang takwa itu menjalani hidup itu seperti air sungai mengalir, tertahan batu tapi terus mengalir. Kena melombate, kena air-air yang batu-batu, apalagi batu ini kan cukup banyak batu, kena batu tetap mengalir, tetap mengalir. Itu orang takwa. Kalau seseorang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah bisa berikan rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak menduganya. Allah bisa selesaikan semua kehidupan yang sedang dia jalani dengan keadaan yang dia tidak tahu kenapa dia bisa lolos dari semua kesulitan itu. Maryam alaihissalam, satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya, siapa perempuan yang satu-satunya disebut nama dalam Al-Quran? Jawabannya Maryam. Tidak ada perempuan lain yang disebut namanya dalam Al-Quran kecuali Maryam. Allah kalau menyebut isteri Nuh disebut wa mra'ata Nuhin. Kalau mau menyebut nama isteri Lut, Allah menyebut wa mra'atu Lutin. Jadi yang banyak wa mra'atuhu, istrinya. Jadi tidak ada nama Khadijah, tak ada Aisyah, tak ada. Satu-satunya perempuan yang disebut nama dalam Al-Quran adalah Maryam. Kenapa? Yang pertama, berhubungan dengan kesuciannya. Makhluk Allah yang betul-betul
seorang perempuan yang menjaga kesucian. Dan kemudian ternyata di balik penjagaan terhadap kesucian, Allah takdirkan malah dia hamil. Karena konotasi hamil adalah konotasi negatif, berarti tidak suci, pasti berzina. Tapi ini orang suci malah hamil, maka ujian terberat bagi Maryam untuk membuktikan bahwa dia tak berzina. Saking sucinya Maryam, ketika Jibril datang untuk meniupkan ruh, menjelma jadi manusia, Maryam terkejut lalu menjauh dari jelmaan Jibril ini, sampai Jibril mengatakan, aku utusan Allah. Dan di dalam tafsir disebutkan Jibril tidak menyentuh Maryam saking sucinya. Bagaimana Jibril meniupkan ruh? Dalam tafsir disebutkan ditiupkan dari lengan baju Maryam untuk ditiupkan ruh agar janin muncul di dalam rahim Maryam. Saking sucinya. Nah, jadi Allah ingin bilang, kalau ada orang-orang yang hari ini hamil lalu mengatakan itu hamil karena ditiup oleh Jibril, maka dia pasti berbohong. Karena satu-satunya perempuan yang bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki hanya Maryam. Maka Maryam soto, Maryam belina, Maryam itu nyan madum, bohong madum ya. Jadi kalau ada bilang ini hamil sendiri ni, ini bengkak sendiri ni, semua bohong. Allah ingin kasih tahu Maryamlah satu-satunya yang pernah kejadian begitu. Itu dimuliakan Allah. Yang kedua, Allah ingin cerita contoh seorang yang bertakwa, yang Allah bisa berikan rezeki tanpa diduga. Apa kerja Maryam hari-hari? Maryam hanya duduk di mihrab. Beliau kebetulan dipelihara oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Duduk di mihrab berzikir terus-terusan. Dan dia betul-betul betah bersama Allah. Dia sebut-sebut Allah terus-terusan di mihrabnya. Jadi sampai Allah muliakan dia, dikirimkan makanan dari surga. Ketika Nabi Zakaria datang mengantarkan makanan kepada Maryam, Nabi Zakaria melihat ada buah-buahan yang sudah lengkap di dalam kamar, di dalam mihrab tersebut. Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini datangnya? Lalu Maryam menjawab, dari Tuhan, dari Allah. Allah bisa memberi kepada siapapun yang diinginkan. Nah, ini contoh takwa. Jadi orang takwa itu Allah bisa beri rezeki walaupun harus menerobos ke dalam rumahnya. Apa itu takwa? Sepakat para ulama mengatakan takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa adalah mentaati semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, baik dalam sir ataupun alaniyah, baik dalam terang atau gelap. Kalau bahasa kita, kalau dalam bahasa Arabnya baik dalam gelap maupun terang. Jadi bahasa Arab ini penyebutan-penyebutan tertentu terbalik dengan penyebutan kebiasaan kita. Kalau kita sering menyebut siang malam, kedai kopi siang malam, bus siang malam. Kalau kita sebut kamu siang malam kerja ya, tidak pernah kita sebut kamu malam siang ya. Makanya tidak ada kedai kopi malam siang, tak ada. Itu kebiasaan kita. Orang Arab tak menyebutkan siang malam, tapi menyebutkannya malam siang. Lailan wa nahara, lailan wa nahara. Begitu model penyebutan. Makanya kalau disebut sirran wa alaniyah, kalau kita artikan secara bahasa, dalam gelap dan dalam terang. Tapi kalau bahasa kita, baik dalam terang-terangan ataupun di dalam kesunyian atau gelap. Makanya itu orang takwa. Di depan orang dia takwa, di saat di rumahnya sendiri dia pun takwa. Dia takut melakukan maksiat walaupun dia telah mengunci pintu kamarnya. Dia takut melakukan maksiat walaupun dia pergi ke tempat yang mungkin tak dikenal oleh orang lain. Nah, itu takwa. Jadi tidak ada sifat nifaq, sifat munafik.
Karena ada sebahagian takwa dulu semami, begitu ke medan hilang takwanya. Dulu semami cukup takwa, masya-Allah ke masjid, kain sarung, pakai kopiah. Kemudian pokoknya dikenal orang, masya-Allah bapak itu ahli jamaah, bapak itu masya-Allah, masya-Allah. Begitu ke medan melihat paha ayam di mana-mana, hancur takwanya. Ada yang nampaknya takwa di tempatnya saja. Begitu ke satu tempat dia lihat tak ada jemaah yang mengenalnya. Di situ hilanglah ketakwaannya. Masuk ke hotel, ternyata masuk di belakang dia bookingan dia. Tapi di sini takwa. Itu munafik tidak disebut bertakwa. Maka rezekinya pun akan terseret-seret bagaikan kemunafikannya. Allah hancurkan hidupnya. Dan paling bahaya orang-orang yang melakukan keburukan di saat sepi. Karena Allah akan hancurkan semua pahala ketika dia berpura-pura melakukan kebaikan di waktu terang. Makanya Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat, aqwamun min ummati, ada segolongan umatku, kata Rasulullah. Ada segolongan umatku ya'tuna yaumal qiyamah. Mereka akan datang hari kiamat menghadap Allah. Bihasanatin amsali jibali tihamati bayda. Mereka datang menghadap Allah dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Besar sekali, banyak sekali salatnya, puasanya, zakatnya, jamaahnya, banyak sekali. Begitu di hadapan Allah, faja'alaha Allahu haba'am mansura. Begitu di hadapan Allah, ditepis oleh Allah semua pahala itu menjadi debu berterbangan. Sahabat yang begitu terkejut dengan hadis ini, langsung mereka bertanya ke Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Mudah-mudahan kami tak masuk golongan itu, yaitu yang dihilangkan pahala sekaligus oleh Allah. Kata Rasulullah, innahum mislukum. Dia itu sama seperti kalian, sama-sama manusia. Jildatuhum misla jildatikum. Kulitnya pun sama seperti kulit kalian. Yaqumuna al-lail kama taqumun. Mereka pun kalau bangun salat tahajud sama seperti kalian. Jadi orangnya nampak saleh, alim, sama seperti kalian, wahai sahabat, kata Rasulullah. Lalu apa yang membuat dia dihabiskan pahalanya? Wa iza khallu, nah di situ kuncinya. Ketika dia bersepi-sepi bimaharimillah intahaquha. Ketika sudah mulai sepi, tidak ada yang mengenalnya, atau dia di rumah sendirian, maka dia menerobos semua yang dilarang Allah. Kalau di depan orang buka HP, bacaannya Serambi Indonesia. Buka HP, yang dilihat WA yang berbentuk tulisan yang baik-baik. Kalau depan orang tu, begitu masuk ke kamar, mungkin isteri pulang ke kampung sebentar, orang tak ada di rumah. Buka HP isinya apa? Inang telundum. Yang tiap hari jamaah. Ramadan habis, i'tikaf dari pertama. Orang lain belum i'tikaf, dia sudah i'tikaf. Begitu dia melakukan maksiat